memasuki bulan Maret. Belum genap 1 bulan aku join ke kapal ini saat itu, tepat di pertengahan bulan tanggal 15 Maret 2020. Seluruh perusahaan kapal pesiar di seluruh dunia, khususnya Holland America Line, menyatakan lockdown dari segala aktivitas bisnis akibat dari pandemi COVID-19. Awalnya kami semua nggak sangka sama sekali. Yang tadinya gaung beritanya hanya di China dan sebagian kecil Asia, seminggu kemudian penyebarannya sudah terdeteksi sangat masif di Eropa, khususnya Italia. Dan yang juga tidak disangka-sangka di Amerika Serikat sendiri, tempat di mana perusahaan kami ini berkantor. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan. Khawatir akan pandemi itu sendiri dan juga khawatir akan nasib kami di sini. Satu hal yang pasti kami tahu saat itu adalah kami akan berlayar tanpa penumpang. Sejak diberlakukan lockdown, perusahaan memulangkan seluruh penumpang yang terlanjur berlayar bersama kami saat itu. Kemudian kapal ditarik ke tengah laut buat parkir dan mengapung, sambil menunggu arahan dari perusahaan selanjutnya. Kapal yang tadinya selalu penuh penumpang, selalu ramai kegiatan, sekarang jadi kosong, sepi. Karena status yang tidak jelas, adakah yang sudah terpapar atau belum, regulasinya bagaimana, masih belum jelas. Tidak ada daratan yang sudi menerima kami untuk bersandar. Di tengah laut, tanpa kejelasan mau kemana, rumor, gosip, dan spekulasi antar kru mulai berseliweran. Ada yang bilang kita semua akan dipulangkan, diputus kontrak kerja, dipecat, kapal diikat, dan yang lebih mengerikan, perusahaan akan bangkrut dalam waktu dekat. Situasi di kapal saat itu lumayan meresahkan. Di tengah kondisi yang serba tidak menentu kala itu, kita tidak diperbolehkan kumpul-kumpul. Semua kru yang tadinya sekamar berdua bahkan lebih harus dipisah. Segala aktivitas, baik kerja, makan, wajib jaga jarak aman, menghindari physical contact. Semua kru dipindahkan ke kamar penumpang agar tidak bercampur. Praktis kegiatan saat itu hanya kerja, makan, dan balik ke kamar masing-masing. Belum jelas juga siapa di antara kami yang terpapar dan tidaknya, karena gejala, pendeteksian, dan penanganan saat itu belum jelas dengan metode apa dan gimana. Satu hal yang kami tahu dan bisa lakukan adalah pencegahan. Memakai masker, sesering mungkin mencuci tangan, dan sejarang mungkin bertemu satu sama lain. Dengan tidak adanya penumpang sama sekali, otomatis kapal dalam keadaan non-operasional, yang mengharuskan mengurangi jumlah kru member dan hanya menyisakan kru member yang esensial saja untuk melanjutkan maintenance kapal selama tidak beroperasi bisnis. Saat itu kami semua bertanya-tanya, siapa yang akan dipulangkan dan siapa yang akan stay.
jelas sebagian besar anak-anak dari departemen hotel dan restoran hanya bisa pasrah. Karena dengan tidak adanya penumpang, otomatis penghasilan mereka akan turun drastis. Dan jelas dipulangkan sebelum waktunya. Benar saja, sejak diberlakukan lockdown, selang 1 bulan, kru member yang tadinya hampir 1.000 dipangkas tinggal 300 orang di tahap pertama. Ke 700 kru member yang banyakkan dari hotel, restoran, entertainment, dan administrasi ini dipulangkan dengan berbagai metode saat itu. Ada yang dengan jalur udara bagi yang tidak ada halangan dengan perjalanannya sampai ke rumah masing-masing, mengingat saat itu juga penerbangan masih semrawut. Ada juga yang dipulangkan dari jalur laut alias diantar pulang ke negaranya secara kolektif dengan salah satu armada kapal milik perusahaan. Karena mayoritas dari kami berasal dari Filipina dan Indonesia, boleh dibilang tidak ada kendala berarti dalam teknis pemulangannya, kecuali lamanya perjalanan nanti dan izin otoritas tempat sesampainya di sana nanti. Di tahap kedua, dari 300 kru yang tersisa, harus dipangkas lagi ke batas minimum operasional menjadi hanya 120 orang yang tinggal di kapal. Dari ke 120 orang ini, sebagian besar anak-anak dek, engine, dan beberapa sisa anak hotel, restoran, dan administrasi saja, termasuk aku. Dari sini jadi paham, ternyata kami ini orang-orang penting, sehingga harus tetap stay di kapal. Hehe. Meski di tengah keprihatinan pandemi, bolehlah kami canangkan saat itu sebagai Hari Kru Merdeka. Bagaimana tidak, fasilitas yang kami dapatkan saat itu jauh berbeda dibanding keadaan normal. Kalau kerja sih nggak santai, karena pengurangan kru, jadi kami kerjakan juga kerjaan kru lain yang tidak biasa kami lakukan. Gotong royong, semacam multifungsi. Tapi juga diskon jam kerja lebih banyak dari yang biasanya 11 jam, jadi hanya 8 jam. Kerja tanpa tekanan, tidur enak di kamar penumpang, makan pun enak makanan penumpang, tanpa drama, dan yang terpenting, digaji penuh. Merdeka. Dengan kondisi yang serba dinamis saat itu, banyak dari kami yang stay di kapal mendapatkan perpanjangan kontrak dari yang seharusnya. Bahkan beberapa ada yang sudah mendekati dan melebihi batas maksimal berlayar yang seharusnya 11 bulan. Tentu sebelum diperpanjang, ditawarkan terlebih dahulu ke yang bersangkutan, bersedia atau tidak kontraknya diperpanjang. Kalau nggak bersedia ya perusahaan nggak maksa. Mau nggak mau, perusahaan harus tetap memulangkan dan mendatangkan pengganti sesegera mungkin. Tapi nyatanya, rata-rata dari kami pada bersedia dan memilih diperpanjang kontraknya. Bulan demi bulan, kami, sisa kru yang stay di kapal, tertahan dengan nasib yang belum menentu. Mengapung di tengah laut, kontak darat sebulan 2 kali hanya untuk provision loading, offload, dan bunkering. Di kapal sendiri, rutinitas harian, kerja, makan, istirahat. Tapi mesti begitu, masih beruntung kami oleh perusahaan tetap difasilitasi internet, dan itu gratis. Sehingga komunikasi kami kru dengan keluarga tetap terjaga. Pun informasi dari luaran juga tetap bisa kami akses setiap saat. Dalam hal ini, perusahaan masih memikirkan dan bertanggung jawab bukan hanya kesehatan fisik kami sebagai kru, tapi juga psikis kami, agar tidak jenuh selama berada di kapal. Delapan 18 bulan sudah kami bertahan di situasi pandemi. Sampai akhirnya pandemi berangsur meredup. Bisnis kembali hidup. Perusahaan mengumumkan bahwa kita akan kembali beroperasi bisnis secara bertahap. Mulai dari pemanggilan kembali kru yang dulu dipulangkan, sampai mempersiapkan segala sesuatunya dan siap kembali berlayar, melayani penumpang kami yang ternyata juga masih setia menunggu.
Dunia kembali bergeliat. Industri ini kembali berjalan pelan. Ada harapan, ada yang bisa diandalkan untuk melanjutkan hidup dan kehidupan.